Bismillah, bagaimana kabarnya teman-teman? Video kali ini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya yang kita berhasil untuk menampilkan data, kemudian kita juga sudah berhasil untuk melakukan penambahan data. Nah, kali ini kita akan melakukan proses editing dari data yang kita punya, serta kita akan melakukan proses delete ya dari data yang kita punya juga. Misalnya nanti kita akan tambahkan sebuah tombol dulu di bagian aksi ini, kita akan tambahkan tombol edit misalnya. Coba sekarang kita buka terlebih dahulu untuk Visual Studio Code ya. Kemudian kita akan tambahkan di sana untuk tombol edit ya. Untuk menambahkannya coba kita buka di view kita masuk ke resource, kemudian views, kemudian kemarin kita sudah berhasil menambahkan datanya di bagian folder siswa ya. Kemudian kita buka untuk data di bagian index.blade ini. Nah, di bagian index.blade, di bagian paling kanan ini adalah tombol aksi, ya. Kemudian di sana baru ada sebuah tombol saja, ya ini adalah tombol detail ya. Nah, di sini kita akan tambahkan satu buah tombol lagi, ya. Kita copy saja, kita Ctrl C, kemudian kita letakkan di bagian bawahnya. Kalau sebelumnya cuma isinya tombol detail, kita tambahkan lagi, ya ini adalah tombol edit. Ya, tombol edit. Kemudian di bagian kelasnya saya pakai bukan lagi secondary, misalnya saya gunakan warning. Oke ya, warning. Kemudian ketika kita menggunakan edit, ya supaya dia menuju kepada fungsi edit di bagian controllers, coba kita lihat di bagian controllers. app ya, kemudian http, kemudian controllers, kemudian di bagian siswa controller. Ya, kita coba cari di sini untuk menampilkan data, dia sebenarnya menggunakan fungsi yang mana ya? Kita coba lihat di sini ada index, kemudian create ya, kemudian store, kemudian show, kemudian edit. Nah, disinilah kita akan menampilkan untuk menuju ke bagian view dari edit. Coba di bagian fungsi edit ini saya berikan return dulu, misalnya return ABC begini ya, supaya kita bisa memastikan bahwa ketika diklik di bagian fungsi edit atau di bagian tombol edit, dia menuju ke fungsi yang benar ya. Kita menuju ke bagian index dulu. Kemudian di sini kita lihat untuk polanya ketika dia melakukan fungsi edit ya, dia mengarah ke bagian siswa, kemudian langsung ke bagian ID. Nah, untuk mengetahui sebenarnya ketika dia menuju ke bagian link yang mana ya, dia menuju ke bagian fungsi edit, maka kita bisa lihat di bagian root kita. Nah, untuk bisa mengetahui daftar apa saja, kita bisa lihat dan kita buka di terminal kita. Ya, kemudian kita coba cari ya. Kita coba cari di bagian PHP artisan root kemudian list ya. Kita enter. Nah, di bagian root list nanti kita akan coba lihat apa saja fungsi ataupun root yang sudah kita punya sehingga kita bisa tahu ya sebenarnya untuk menuju ke bagian fungsi edit alamat apa yang diakses dan juga metode apa yang digunakan. Kita coba lihat di sini ada banyak ya, ada get ya, kemudian delete, put, kemudian post. Kita coba cari di bagian edit. Nah, kalau kita lihat untuk edit ya, dia di sini ya. Nah, di sini ya, dia menggunakan metodenya adalah get, kemudian polanya adalah siswa, kemudian ID-nya ya, dalam tanda kurung ini adalah ID-nya, kemudian di bagian belakangnya ada tulisan edit ya. Maka fungsi yang dipanggil adalah fungsi edit ya. Ini kita sesuaikan di sini. Untuk siswa, kemudian di belakangnya adalah ID dari siswanya. Kemudian kita tambahkan slash, kemudian tambahkan edit begini. Ya, sehingga polanya adalah siswa, kemudian nomor dari siswa tersebut, kemudian edit. Oke ya, seperti ini. Coba kita buka lagi, kita coba refresh, tombolnya ada harusnya, sudah kita tambahkan satu. Kemudian nanti kita akan coba klik ya, sudah ada tombol edit. Kalau sekarang kita klik, harusnya dia menuju ke bagian return, tulisannya adalah ABC. Nah, seperti ini ya, sudah benar. Nah, sekarang coba kita balik lagi ke bagian Visual Studio Code. Kita close saja di bagian terminal ini. Kita menuju ke bagian siswa controller. Ya, di sini di bagian edit kita sudah menampilkan return-nya adalah return ABC. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan menggunakan dari return ini supaya dia menuju ke bagian view yang akan kita buat nanti ya. Sehingga kalau misalnya kita buka untuk fungsi edit ini, dia akan menampilkan data-data apa saja yang kita punya ya. Nah, mari kita buat view-nya dulu. Ini saya hapus saja. Ya, bagian return ABC saya hapus. Kemudian kita coba lihat untuk view yang bisa kita gunakan sebagai contohnya ya. Ada create index show ya.
Ini kita copy saja di bagian create ya, sehingga kalau misalnya kita klik di bagian edit, harusnya formnya kan sama ya dengan di bagian create. Tinggal ketika kita masuk ke bagian edit, nantinya yang akan tampil adalah data yang sesuai dengan data yang merujuk kepada ID tersebut. Ya, nanti kita lihat. Ini kita copy dulu di bagian create.blade, saya copy, kemudian saya Ctrl V. Saya rename misalnya di sini bukan lagi create blade copy, tapi saya rename ya, saya rename menjadi edit blade. Nah, seperti ini ya, edit.blade.php, saya enter dulu. Oke, kemudian saya menuju ke bagian siswa controller. Saya return dia. Ya, saya return. Kemudian saya akan menuju ke bagian view. View yang kita punya adalah siswa, kemudian /create. Ya, saya sulit. Penulisannya saya buat seperti ini saja biar lebih mudah. Sebenarnya bisa juga ya kita tuliskan siswa.create seperti ini. Ya, coba saya buka dulu. Saya coba refresh. Nah, dia akan tampil ya datanya sesuai form yang kita punya ya. Tapi biasanya saya masukkan slash begini saja biar terlihat bahwa dia adalah dari directory kemudian filenya ya. Saya coba lihat di sini. Saya coba refresh. Nah, dia menampilkan data seperti ini ya ketika kita buka di bagian edit. Nah, ketika kita melakukan edit teman-teman, ya tentunya datanya kan harus tampil di sini ya, nomor induk yang dimiliki, kemudian namanya, kemudian alamatnya ya. Nah, sekarang kita coba lihat datanya apa saja ya sebenarnya di bagian edit ini. Untuk bisa melihat datanya ya, kita bisa masukkan data seperti ini, kemudian kita panggil dengan Eloquent, siswa, ini adalah modelnya. Kemudian kita panggil dengan menggunakan where. Di bagian where ya tinggal kita panggil. Untuk ID-nya sebenarnya dia merujuk ke kolom yang mana. Dari ID dia sebenarnya menuju ke bagian kolom nomor induk. Ya, kemudian masukkan di sini nomor induknya berapa? Nomor induknya dari ID. Ya, dari ID. Kemudian supaya kita bisa melihat datanya yang pertama, kita masukkan first. Nah, seperti ini ya. Nah, supaya datanya yang kita sudah punya di sini bisa masuk ke bagian blade kita, maka kita masukkan di bagian belakangnya with ya, with dengan ya, with kemudian data, kemudian di sini adalah data. Ya, data. Data ini adalah variabel yang nanti akan kita gunakan di bagian blade kita. Sedangkan di bagian data ini ya, ini adalah variabel yang kita miliki dari pengambilan data dengan menggunakan Eloquent. Nah, sudah, kalau misalnya sudah, kita masuk ke bagian edit, kemudian tinggal kita masukkan untuk data-datanya ya. Di sini kita lihat ada nomor induk, karena nomor induk ini tidak boleh diedit lagi ya, karena dia sudah dimasukkan, ini saya hapus saja. Oke, misalnya saya hapus, kemudian saya ganti dengan misalnya masukkan MP3 lagi, MP-3, saya buat kelas baru, tapi saya di sini masukkan H1 saja. Kemudian saya keluarkan nomor induk. Ya, isiannya adalah dari data kita ya. Di sini data, kemudian nomor induk. Oke, ini bagian atasnya. Kemudian selanjutnya di bagian bawah value-nya ini saya ganti untuk namanya diambil dari data kita, data, kemudian nama ya. Nah, berikutnya di bagian alamat ini saya ganti session alamatnya. Ya, saya ganti menjadi data, kemudian alamat. Oke, seperti ini. Saya Ctrl S dulu. Kita coba pastikan dulu ya untuk edit ini sudah menampilkan data yang kita punya. Coba saya refresh dulu. Waduh, belum tampil. Coba kita lihat dulu di sini. Data, alamat. Oke, kemudian di bagian siswa controller, dia sudah menampilkan seperti ini. Coba saya return dulu untuk datanya. Return data. Siswa create ya. Bukan siswa create, siswa edit. Sorry teman-teman, bagian edit. Ulangi lagi, kita coba refresh. Nah, seperti ini ya, nomor induk, kemudian namanya adalah Gokon, alamatnya adalah Jakarta. Coba kita berikan tombol kembali ya di bagian atas. Di bagian edit, kita tambahkan tombol untuk menuju ke halaman sebelumnya. Href dulu. Ya, kemudian saya masukkan kembali. Ini saya masukkan di sini adalah siswa.
Kita masukkan di sini kelasnya adalah BTN secondary saja, secondary. Oke, kemudian kita coba refresh lagi. Sudah ada tombol kembali, tadi 1006 adalah Gogon, kemudian 1005 harusnya adalah Fajar. Oke, klik kembali, kemudian 1004, ini adalah dari si Eko. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan proses penyimpanan data ya. Misalnya nanti kita akan ganti di sini bukan lagi simpan ya. Misalnya kita masukkan update begitu biar ada perubahan ya. Ada beda antara proses menyimpan dari bagian create dan juga update. Nah, kemudian kita coba masukkan di sini untuk simpannya saya ganti menjadi update dulu. Update. Oke, seperti ini dulu. Sekarang kita coba refresh ya. Kemudian saya akan melakukan perubahan Eko 1 misalnya. Saya klik di bagian update. Nah, nomor induk wajib diisi ya. Di sini terlihat nomor induk wajib diisi. Nah, sebenarnya di sini ketika dia melakukan akses, dia masih menuju ke bagian formnya. Yang diakses adalah metodenya adalah metode store ya, metode store. Coba teman-teman lihat di sini di bagian siswa controller. Di bagian create kemarin ketika kita melakukan proses simpan ya, dia masuk ke bagian store ya, create, dia masuk ke bagian store. Sedangkan untuk edit harusnya di sini dia masuk ke bagian update ya. Misalnya di bagian update ini saya return dulu. Return, kemudian saya masukkan 1, 2, 3 misalnya. Harusnya kan dia masuknya ke sini ya di bagian update. Karena kita melakukan edit harusnya yang diakses ketika diklik di bagian tombol update tadi, masuknya adalah ke bagian fungsi update ya, bukan ke bagian fungsi store. Nah, caranya bagaimana supaya dia masuk ke bagian fungsi update ya? Kita perhatikan lagi di bagian terminal tadi, di bagian root kita, di bagian root kita ya. Ketika dia melakukan update ya, seharusnya dia masuk ke bagian siswa update. Nah, di bagian siswa update. Sedangkan kalau kita lihat di bagian metodenya, harusnya metode yang digunakan adalah put ya. Metode yang digunakan adalah put. Kalau metode yang digunakan adalah put, maka dia akan masuk ke bagian siswa update ini. Ya, maka kita lakukan perubahan sedikit saja di bagian form edit kita ini supaya dia melakukan metodenya adalah metode put. Nah, caranya bagaimana? Bisa kita masukkan di bagian bawah dari CSRF ini. Ya, kita tentukan dengan menggunakan metode. Nah, metode seperti ini. Tinggal metodenya kita tentukan. Metodenya adalah put. Nah, metodenya adalah put seperti ini. Kalau misalnya saya coba refresh dulu. Ya, kemudian saya Ctrl U. Nanti akan ada tambahan satu buah input hidden di sini. Ini adalah tokennya ya. Kemudian input hidden yang kedua, di sini ada tulisannya. Tipenya adalah hidden. Name-nya adalah underscore method. Kemudian value-nya adalah put. Sehingga nantinya dia akan masuk ke bagian metodenya adalah put, sehingga fungsi yang dijalankan adalah fungsi update. Ya, ini saya close. Kemudian coba saya klik di bagian update, harusnya return-nya adalah 1, 2, 3 ya. Coba kita lihat. Ada yang salah di bagian form-nya ya. Coba kita lihat di bagian form. Oke, di bagian form ini kita masukkannya masih ke bagian aksinya adalah siswa ya. Ini kita perlu masukkan untuk ID-nya dulu ya. ID dari nomor induknya. Kita bisa masukkan di sini langsung menggunakan blade saja ya. Kita ganti. Kita menuju ke bagian siswa ya, siswa kemudian slash dari nomor induknya ya. Kita tambahkan seperti ini siswa. Kemudian kita masukkan di bagian belakangnya untuk data nomor induk. Data nomor induk. Oke, seperti ini. Oke, sebentar. Kita coba lagi ya. Kita masuk di sini. Kemudian kita klik di bagian edit. Kemudian saya klik di bagian update ya. Harusnya dia masuk di sini ya. Sudah benar ya. 1, 2, 3 ya. Sehingga 1, 2, 3 ini adalah fungsi yang kita punya di mana fungsinya adalah fungsi update ya. Coba kita lihat di bagian siswa controller. Nah, fungsinya adalah fungsi update. Tinggal sekarang di bagian fungsi update ini, kita masukkan proses untuk melakukan validasi dulu ya. Proses melakukan validasi dulu. Coba kita copy saja di bagian atas ya untuk proses store. Nah, di bagian fungsi store kita, ini kita copy saja untuk validate ini. Nah, ini kita copy saja. Kemudian kita letakkan di bagian bawah ya, di bagian fungsi update. Nah, kita copy saja.
Nah, tinggal kita sesuaikan. Kalau nomor induk kan sudah tidak ada lagi ya, ini kita hapus saja. Kemudian di sini nomor induk required juga tidak ada. Oke, kemudian berikutnya misalnya di sini saya akan lakukan langsung ya proses simpan dari update yang dilakukan. Kita siapkan dulu data apa saja yang akan tersimpan di sini, data. Oke, data kita punya nomor induk tidak ikut, berarti cuma nama. Nama dia didapatkan dari request, kemudian dari input, ya. Kemudian di sana dari nama. Oke, setelah nama kita perlu untuk alamat ya. Saya alt turunkan 1, di sini adalah alamat. Di sini juga alamat. Oke. Kemudian kita akan lakukan dulu untuk proses penyimpanan dengan menggunakan Eloquent juga. Siswa where dulu ya, where. Di mana where ini kita akan coba cari dulu sebenarnya ID yang akan digunakan sebagai proses update yang ID yang mana ya. Maka kita masukkan where dulu, filternya kita masukkan dulu, where nomor induk. Ya, kemudian dari ID kita lakukan proses update. Nah, seperti ini ya. Sehingga where dulu nomor induknya ID, dari nomor induk tersebut kita lakukan proses update. Proses update-nya datanya dari mana? Datanya dari yang sudah kita terjemahkan di atas ini ya. Kita masukkan di sini data. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita redirect saja kalau misalnya dia sudah berhasil melakukan proses update data ya. Saya masukkan return, kemudian masukkan ke bagian redirect saja, redirect. Kemudian dia akan kita redirect ke bagian siswa. Di mana di bagian siswa ketika dia sudah berhasil di redirect, kita ikutkan sebuah pesan ya. With ya. With-nya adalah sukses. Kemudian kita berikan pesan berhasil melakukan update data. Ya, seperti ini. Sekarang coba kita refresh dulu. Oops, sorry, kita ulangi dulu saja ya. Dari awal, kita kembali. Klik di bagian edit dari si Gogon ya. Gogon 1 misalnya. Kemudian alamatnya Jakarta 1. Saya klik update. Nah, ada pesan berhasil melakukan update data. Kemudian si Gogon sudah berganti namanya menjadi Gogon 1, alamat 1. Satu lagi ya, kita coba lagi. 1005, Fajar, saya ganti menjadi Fajar 1, kemudian alamatnya Klaten 1 ya. Saya klik update, nanti harusnya berganti ya, betul ya. Namanya menjadi Fajar 1, kemudian alamatnya menjadi Klaten 1. Oke ya. Tambah sudah ada, edit sudah ada, detail sudah ada. Kurang satu lagi, tombolnya adalah tombol hapus ya. Kita tambahkan satu lagi tombol hapus teman-teman ya. Untuk melakukan proses penghapusan, nantinya kita akan menggunakan fungsi yang ada di dalam controller ini, yakni adalah fungsi destroy. Ya, fungsi destroy. Kita siapkan dulu saja di bagian fungsi ini, kita masukkan model yang kita punya, siswa, kemudian kita pilih dulu where. Ya, kemudian di sini dari nomor induk ya, nomor induk dari ID ya. Kemudian nanti kita akan lakukan proses delete. Nah, seperti ini saja ya cara memanggilnya, simple ya. Delete untuk melakukan hapus. Jadi kita where dulu kemudian masukkan delete ya untuk melakukan destroy ya atau penghapusan. Nah, tadi ketika kita melakukan proses update kan kita masukkan where dulu kemudian update ya. Simple ya, update kemudian delete. Nah, setelah destroy selesai, kita return nanti ke bagian redirect saja, redirect. Ya, kita redirect ke bagian siswa, tetapi kita berikan pesan with. Oke, di bagian with kita berikan pesan sukses, berhasil. Oh, kita tambahkan B-nya besar ya, berhasil hapus data. Oke, seperti ini untuk bagian fungsi destroy. Oke, tinggal kita sesuaikan di bagian indeks kita. Ini saya close saja di bagian edit ini. Ya, kita menuju ke bagian indeks. Ya, di bagian indeks. Oke, teman-teman, coba lihat. Di sini, kalau misalnya kita lihat, untuk melakukan proses delete, ya, bagian proses delete di bagian terminal, kita lihat ketika dia melakukan proses delete, nah ini adalah proses delete ya, siswa destroy. Destroy ini adalah fungsinya di bagian controller kita ini. Ya, yang baru saja kita buat, fungsinya adalah destroy, maka pola alamatnya adalah siswa kemudian ID-nya. Yang menjadi perbedaan antara siswa kemudian ID-nya, ya, apakah dia akan menampilkan ataukah
dia akan melakukan proses put ya, ataukah melakukan proses delete atau destroy ini adalah metodenya. Sehingga ketika kita melakukan proses delete, maka metode yang digunakan adalah metode delete. Nah, salah satu cara yang bisa kita gunakan adalah dengan membuat form. Sehingga tombolnya kita buat menjadi sebuah form. Tidak seperti yang di bagian edit tadi ya. Di bagian edit kita masukkannya kan langsung link ya di sini ya. Ini link ya. Dia akan melakukan proses edit. Kalau misalnya detail, ini juga bentuknya adalah link. Dia langsung melakukan proses menampilkan data. Nah, untuk bisa menampilkan data dan juga membedakan antara data ketika ditampilkan dan ketika data akan di-delete, maka di sini di bagian delete kita masukkan dengan form. Ya, jadi bukan lagi menggunakan ahref ya, tetapi dengan menggunakan form. Nah, di bagian form ini kita tentukan action-nya. Action-nya seperti yang kita lihat tadi adalah dari, coba kita masukkan seperti ini saja. Dari siswa, kemudian di belakangnya, di belakang siswa ini adalah ID-nya. Ya, ID-nya adalah dari nomor induk, betul ya? Saya coba lihat dulu. Delete, dia adalah siswa, kemudian di sini adalah nomor induknya. Oke ya, sudah benar untuk polanya. Nah, kemudian di sini kita masukkan metodenya. Metode adalah metode biasanya post ya, kalau bentuknya seperti ini. Metodenya adalah post. Kemudian di sana kita akan buat sebuah tombol ya, di mana tombolnya akan melakukan proses delete data ya. Ini saya masukkan CSRF lagi. CSRF. Oke, kurangi 1 di sini. Nah, CSRF, kemudian kita tentukan metodenya ya. Metodenya kita masukkan metodenya kita masukkan, kalau yang edit tadi kita akan masukkan metodenya adalah put ya. Kalau di sini delete, maka metodenya adalah delete. Nah, metodenya delete. Tinggal di sini kita tambahkan sebuah button. Di sini masukkan kelas btn danger begini. Kemudian setelah kelas kita perlu tipenya. Tipenya adalah submit. Tinggal di dalamnya kita masukkan hapus. Nah, bentuknya adalah hapus seperti ini. Oke. Coba kita buka dulu. Kita coba refresh. Harusnya ada tambahan. Oke, sebentar. Nomor induk, bukan nomor induk di sini, kurang data dulu ya. Data nomor induk. Oke, coba kita ulangi. Coba kita refresh. Nomor induk berarti sebentar. Keliru di sini, bukan data nomor induk, item ya. Item bukan data. Ya, di sini item ya. Masukannya adalah item, maka di sini juga sama item. Coba kita refresh lagi. Oke, seperti ini ya, ada detail, edit, hapus. Oke, hapusnya ke bawah ya, kita buat dia menjadi inline saja. Ini bukan hapus saja, terlalu panjang ya, del saja. Kemudian kelasnya kita tambahkan dengan di bagian form ya, kita masukkan kelasnya. Kelasnya biar dia inline saja. Masukkan dengan bootstrap d inline. Oke, coba kita lihat dulu. Kita coba refresh. Nah, sudah ada 3 buah tombol, detail, edit, delete ya. Sekarang del, oke, terlalu besar ya. Coba saya kecilkan dulu tombolnya. Di sini tidak kecil, btn sm. Coba kita ulangi lagi, coba kita refresh. Klik di bagian del ya, sekarang sudah kecil. Klik di bagian del, harusnya 1006 hilang. Saya del. Nah, 1006 hilang ya. Kemudian 1005 saya del. Nah, tinggal hanya 1004 ya, kemudian 1003. Nah, teman-teman, di sini kalau kita klik delete sebenarnya kan cukup mengerikan ya. Bagi sebagian orang, proses delete adalah hal yang mengerikan karena akan menghapus data. Nah, bisa kita masukkan untuk proses konfirmasi ya, sehingga sebelum dia di-delete, ya ada proses konfirmasi dulu. Apakah memang benar akan melakukan delete data ataukah tidak. Ini kita bisa masukkan on submit seperti ini, ya. Kemudian kita return dulu, return. Kemudian kita confirm. Confirm, ya. Misalnya kita berikan pesan, apakah, misalnya begini ya, yakin mau hapus data. Oke, seperti ini, yakin mau hapus data. Sekarang coba kita refresh dulu. Saya klik di bagian delete. Nah, ada pesan ya, yakin mau hapus data. Kalau cancel, dia tidak jadi.
Kemudian kalau saya klik lagi, yakin menghapus data, saya klik OK. Nah, dia akan berhasil menghapus datanya sehingga 1004 yang terakhir kita delete tadi sudah berhasil hilang ya dari data kita. Itu dia teman-teman pembahasan kita tentang melakukan proses edit dan juga delete dengan menggunakan Laravel. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.